ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ada yang bertanya tentang tuntunan sholat id di rumah, karena banyak dipertanyakan saat-saat ini. Kalau seorang melakukan sholat id di rumah, boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan, ada banyak orang di rumah dilakukan secara berjamaah, maka itu yang lebih baik. Kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan, maka laki-laki yang menjadi imam, perempuannya menjadi makmum. Kalau hanya ada perempuan saja, maka boleh salah seorang di antara mereka yang menjadi imam. Ya, hanya saja perbedaannya, kalau laki-laki, imamnya itu di depan. Imamnya di depan. Dan makmumnya di belakang. Apabila makmumnya jumlahnya lebih dari 2 orang laki-laki. Tapi kalau makmumnya hanya ada satu laki-laki saja, maka makmum satu laki-laki ini berdiri tepat di samping kanan imam. Iya. Adapun makmum perempuan itu selalu di belakang laki-laki. Kalau 2 orang perempuan atau lebih, hanya perempuan saja yang sholat id, maka imamnya dia berada di tengah. Jadi sejajar satu shaf dan imamnya berada di tengah. Adapun kaifiat sholatnya, ditunggu ketika matahari terbit. Begitu matahari terbit, tidak langsung sholat, tapi ditunggu sampai dia setinggi sekitar setombak. Yaitu diperkirakan dengan menit sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit atau sekitar 15 menit. Iya. Dan sebelum pelaksanaan sholat id, apabila di rumah sebaiknya makan dahulu setelah sholat subuh atau sebelum matahari terbit, melakukan makan dahulu, karena itu sunnahnya di hari id untuk menampilkan syiar berbuka. Karena itu di Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, itu 5 hari disepakati oleh para ulama haram untuk berpuasa di situ. Karena itu bukan waktu untuk berbuka. Dan di waktu yang berbuka, seorang itu menampakkan syiar makan. Ya, kecuali di Idul Adha, kalau seorang sholat Idul Adha, itu sebelum sholat sebaiknya dia tidak makan. Karena yang diinginkan dia sholat segera, agar supaya setelah sholat segera menyembelih sembelihannya kalau dia punya sembelihan. Iya. Kemudian terkait dengan kaifiat sholatnya sama dengan umumnya sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Iya. Hanya saja ada perbedaan dari sudut. Di rakaat pertama ada takbirnya, ada 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Ada 5 kali takbir. 7 kali takbir dan 5 kali takbir ini selain dari takbiratul ihram dan takbir perpindahan pada rakaat yang kedua. Iya. Jadi itu saja sudut perbedaannya. Kalau ada yang bertanya apakah ada bacaan yang dibaca antara takbir, jawabannya tidak ada bacaan yang dibaca antara takbir. Adapun apa yang beredar dibaca begini dan begitu, itu berasal dari pendapat sebagian ulama, tetapi tidak ada dasar dalil yang kuat tentang hal tersebut. Apakah membaca doa istiftah pada saat sholat id? Ini ada 2 pendapat di tengah para ulama. Ada yang di mayoritas ulama dibaca doa istiftahnya, dan di kalangan Imam Malik, Al-Auza'i dan selainnya itu tidak dibaca doa istiftah. Dan bagi saya itu pendapat yang lebih kuat. Kalau misalnya ada yang berpendapat membaca doa istiftah, maka zahirnya doa istiftah itu dibaca setelah takbir. Zahirnya dibaca setelah takbir dan 7 takbir tambahan. Iya. Kemudian setelah itu perlu diketahui bahwa sholat 2 rakaat ini
di rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Itu dua surah yang paling ringan dibaca oleh semuanya. Tapi kalau misalnya imamnya punya hafalan yang lebih bagus, ya maka dia perpanjang sholatnya. Di rakaat pertama dia baca surah Al-Fatihah dan surah Qaf. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Qamar. Dibaca surah Al-Qamar. Ya. Dan selebihnya dari pembahasan sholat Id sama dengan sholat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk semuanya. Wallahu taala alam.